Oke, teknik pemesinan CNC. Untuk materi pertama kita akan belajar mengenal alat potong CNC bubut, yang mana nanti alat potong ini nanti akan digunakan dalam pemesinan CNC bubut. Kiranya nanti dapat digunakan sebagai pedoman ketika akan melakukan proses di pemesinan CNC bubut. Kita lihat selanjutnya. Oke, CNC bubut itu alat potongnya menggunakan kode ISO. Di sini kode ISO yang terdiri dari 10 kode. Ini sebagai contoh adalah CNMG 120408, lalu E, N, dan MP. Nah, masing-masing ini memiliki keterangan masing-masing. Untuk yang pertama itu adalah insert shape atau bentuk dari insert, itu disimbolkan dengan huruf. Lalu yang kedua itu adalah relief angle atau sudut bebasnya. Kalau dalam teknik pemesinan bubut untuk part HSS itu sudut bebasnya. Lalu nomor 3 itu adalah toleransi, jadi akurasi dari insertnya, ukuran insertnya memiliki akurasi. Kemudian nomor 4 adalah chip breaker dan clamping system, jadi bentuk dari penampang pemotongan chip. Jadi ketika digunakan untuk menyayat, maka harus ada chip breaker, jadi supaya chipnya tidak menggulung. Lalu clamping system itu adalah bentuk dari pencekaman insertnya seperti apa. Kemudian yang 5 adalah insert size atau ukuran insert. Ukuran di sini yang dimaksud adalah ukuran panjang alat potong. Kemudian nomor 7 adalah insert corner configuration. Ini adalah yang nomor 6 adalah ketebalan. Yang nomor 7 itu adalah nose radiusnya atau radius sudut potongnya. Nomor 8 adalah cutting edge condition, 9 cutting direction, 10 adalah chip breakernya. Mari kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama adalah insert shape. Ini terdiri dari huruf-huruf. Yang pertama adalah H, itu adalah hexagon, O itu oktagonal atau segi 8, P itu pentagonal, segi 5, S itu square atau segi 4 sama sisi, yang T itu adalah segitiga sama kaki, lalu yang C itu adalah jajar ginjang atau rombik dengan sudut utama adalah 80 derajat sudut potongnya. Kemudian yang D itu rombik 55 derajat, E rombik 75 derajat, F rombik 50 derajat, M rombik 86 derajat, V rombik 35 derajat. Kemudian yang W itu adalah trigon. Trigon ini adalah segitiga tetapi masih ada sudutnya. Lalu yang L itu adalah rectangular atau persegi panjang. Lalu A, B, dan K ini adalah paralelogram. Maksudnya adalah segi 4 tetapi mirip dengan jajar ginjang tetapi sudutnya itu lebih besar. Kemudian yang R itu round. Yang X itu adalah special design, jadi bentuknya itu sesuai dengan permintaan. Kemudian yang kedua itu adalah relief angle. Relief angle itu untuk A itu adalah 3 derajat. Kemudian 5 untuk yang B 5 derajat, C 7 derajat, yang D 15 derajat, E 20 derajat, F 25 derajat, G 30 derajat, N 0 derajat. Lalu P 11 derajat, lalu O itu adalah ukuran yang lain. Jadi ini adalah ukuran-ukuran utamanya. Kemudian yang ketiga adalah kelas toleransi. Di sini toleransi ukuran akurasi bentuk dari insert. Jadi ukuran insertnya itu punya toleransi berapa mikron. Di sini yang paling presisi itu adalah yang A dan F. Itu cukup presisi. Kemudian yang selanjutnya adalah 4. 4 ini adalah clamping system atau posisi chip breakernya. Jadi yang umum digunakan itu nanti adalah jadi masing-masing clamping system itu ada yang punya lubang, ada yang tidak menggunakan lubang. Nah, lubang ini juga ada fungsinya, ada lubangnya atas bawah atau lubangnya cuma di
satu sisi yang chamfernya. Nah, ini masing-masing misalnya yang W ini dengan W dan T itu with hole. Kalau W itu tidak menggunakan chip breaker, kalau yang T itu menggunakan chip breaker satu sisi. Ini seperti ini biasanya pencekaman dengan baut. Kemudian untuk yang Q dan U itu double side chamfernya, jadi pencekamannya bisa dibolak-balik. Kalau yang tadi W dan T itu hanya satu sisi, kalau Q dan U itu bisa bolak-balik. Bedanya Q dan U, untuk Q itu tidak menggunakan chip breaker, yang U itu menggunakan chip breaker. Kemudian B dan H hampir sama dengan W dan T. Ini perbedaannya di countersink-nya, ukuran countersink-nya. Kemudian C dan J itu double side. C dan J itu dua sisi. Perbedaannya di antara Q dan U dan C dan J, perbedaannya di countersink. A dan M itu tidak menggunakan countersink. Kalau A itu tidak menggunakan chip breaker, M menggunakan chip breaker satu sisi. Untuk G, chip breakernya dua sisi, tetapi tidak menggunakan countersink. Biasanya pencekamannya dengan pin. Lalu N itu tanpa lubang, tanpa chip breaker. R itu tanpa lubang, chip breaker satu sisi. F itu tanpa lubang, chip breaker dua sisi. Yang X adalah special design. Kemudian untuk insert size, yang dimaksud dengan ukuran insert di sini adalah ukuran sisi potong. Jadi yang diukur itu adalah panjang sisi potongnya. Misalnya yang C kode 03, berarti panjang sisi potongnya adalah 3,97 mm. Misalnya yang umum digunakan itu adalah 04, misalnya itu 04 pada bagian S itu 4,76. Lalu yang nomor 6 adalah ketebalan insert. Ketebalan insert di sini simbolnya tidak hanya huruf tetapi juga angka. Yang paling tipis adalah S1, paling tebal adalah 09. Pada umumnya yang digunakan adalah T3 atau 02 sampai T3. Pada umumnya digunakan yang itu. Kemudian insert corner configuration atau nose radiusnya. Rata-rata kalau semakin besar itu untuk roughing, semakin kecil itu untuk finishing. Lalu untuk cutting edge condition, itu adalah ketajaman dari sisi potong. Untuk yang F itu paling tajam, yang S itu paling tidak tajam. Nah, di sini ketajaman sisi potong itu berpengaruh terhadap material yang akan dipotong. Jadi semakin keras material yang dipotong, maka hendaknya menggunakan yang tidak tajam. Karena semakin keras kalau menggunakan material yang menggunakan sisi potong tajam akan cepat rusak. Kemudian yang 9, cutting direction hanya ada 3, kanan, kiri, dan netral. Lalu penampang chip breaker itu bentuknya seperti itu. Tidak ada penjelasan khusus di penampang chip breaker. Lalu insert sendiri juga memiliki jenisnya masing-masing, digunakan untuk mengerjakan material yang seperti apa. Di sini untuk ISO ada 7 klasifikasi. Yang pertama P, M, K, N, S, H, dan O. Untuk P itu adalah steel, kode warnanya biru. Kalau M stainless steel, kode warna kuning. K ini untuk besi tuang, warna merah. N warna hijau, ini digunakan untuk non-ferro seperti aluminium dan kuningan atau tembaga. S ini digunakan untuk mengerjakan super alloy dan titanium, jadi untuk paduan-paduan yang tinggi. Jadi non-ferro tetapi super alloy. Lalu H itu adalah material harden atau material yang sudah dikeraskan. Lalu O ini adalah line-line atau non-ISO. Nah, ini masing-masing untuk ISO P, ini untuk steel atau baja pada umumnya. Kalau yang M, ini digunakan untuk stainless steel pada umumnya. Jadi stainless
dari 304 sampai 416. Kalau untuk K, ini untuk besi tuang, semua besi tuang. Kalau yang N itu digunakan untuk non metal, non ferro seperti aluminium, kemudian tembaga dan lain-lain. Kalau yang S ini digunakan untuk material-material super seperti titanium, kemudian incolloy, inconel dan sebagainya. Yang untuk H digunakan untuk mengerjakan material yang sudah di harden dari 45 sampai 65 HRC. Lalu untuk O, non iso, ini digunakan untuk material non logam. Kemudian untuk tool holder sendiri juga menggunakan kode angka dan huruf. Contohnya adalah PSKNR 2525 M12. Yang nomor 1 itu adalah tipe pencekaman insertnya. Ini ada 6. Yang C ini top clamping tanpa lubang, jadi hanya dicekam saja, ada bagian pencekam. Yang D itu top clamping menggunakan lubang tetapi tidak dibaut, jadi di model tarik. Yang M itu menggunakan hollow clamping, itu dicekam dari atas dengan penahan dan menggunakan pin pada bagian lubangnya. Yang P itu hollow clamping menggunakan pin lock. Lalu untuk yang S itu menggunakan baut, menggunakan lubang, menggunakan baut. Yang W itu menggunakan pin dan menggunakan cekam dari atas. Lalu nomor 2 itu adalah bentuk insert yang dicekam. Ini mengacu pada bentuk insert sesuai dengan yang kode sebelumnya. Misalnya C itu adalah rombik 80 derajat atau T itu adalah segitiga. Kemudian untuk holder stylenya ada 14 macam. Jadi sesuai dengan sudutnya. Yang sering kali digunakan adalah yang J, kemudian L, lalu yang N. N itu untuk yang tengah. N dan V. Jadi sesuai dengan insertnya. Kemudian clearance angle-nya ini mengacu pada insert yang digunakan, menggunakan sudut bebas berapa. Lalu yang 5 itu adalah arah penyayatan. Yang L, N, atau R. Yang 6 dan 7 adalah tebal atau tinggi holdernya. Yang W adalah lebarnya. Ini biasanya sama. Lalu untuk yang 8 itu adalah panjangnya, panjang keseluruhan holdernya. Kalau yang 9 itu adalah panjang sisi potong dari insertnya. Lalu untuk menghitung parameter pemotongan, pada umumnya itu menggunakan rumus yang sama dengan rumus RPM yang digunakan di pemesinan konvensional. Di sini rumusnya masih sama, yaitu CS dibagi pi kali D. CS di sini satuan meter per menit. Kalau diameter ini harus dikonversi menjadi meter, atau bisa dengan cara 1000 CS dibagi pi dan D. Pi dan D dalam milimeter. Jadi kalau rumus ini diperhatikan satuan yang digunakan. Nah, untuk kecepatan spindle pada CNC bubut menggunakan 2 macam kecepatan. Yang pertama adalah constant surface speed atau CSS. Ini diaktifkan dengan kode G96. Lalu diisi S. S itu adalah kecepatan potongnya. Lalu putaran mesinnya M5 atau M4. Jadi constant surface speed maksudnya adalah putaran mesin akan berubah-ubah sesuai dengan posisi pahat terhadap diameter benda kerja. Semakin kecil diameternya, maka putarannya akan semakin cepat karena faktor pembaginya dari rumus tadi, diameternya mengecil. Jadi ukurannya menjadi semakin kecil diameter, RPM semakin cepat. Resikonya ketika itu mencapai diameter 0, maka RPM akan menjadi tak terhingga. Maka perlu menggunakan batasan RPM dengan kode G50, lalu RPM batasan maksimal berapa. Kemudian yang kedua adalah putaran konstan.
diaktifkan dengan G97, kemudian S RPM berapa, putaran spindle M3 atau M4. Ini tidak ada pengaruhnya dengan posisi pahat terhadap diameter benda kerja. Kemudian feeding untuk mesin bubut CNC itu menggunakan dua macam mode feeding. Pada umumnya adalah yang milimeter per putaran atau milimeter per revolution dengan kode G99. Yaitu pergerakan pahat akan mengikuti kecepatan spindle. Semakin cepat spindle berputar, maka pergerakan pahat akan semakin cepat. Lalu yang kedua adalah milimeter per menit, diaktifkan dengan kode G98. Ini tidak dipengaruhi oleh kecepatan spindle, jadi kecepatannya selalu tetap. Untuk pemakanannya, biasanya kalau G98 digunakan untuk pengeboran. Nah, di sini untuk menghitung kualitas permukaan secara teoritis menggunakan rumus H itu adalah kualitas permukaan sama dengan F kuadrat. Ini menggunakan feeding milimeter per putaran. Lalu dibagi 8 kali RE. RE ini adalah corner radiusnya. Jadi yang tadi 0,8 atau 0,4 itu kodenya seperti itu. Lalu dikalikan 1000 mikrometer. Nah, ini ada contoh soalnya. Nah, untuk tabel kualitas permukaan, kalau yang tadi kan menggunakan satuannya RA yang mikrometer. Nah, di sini konversinya kalau yang di tempat kita biasanya menggunakan N7 atau N6. Nah, kalau N7 ini setara dengan RA mikrometer adalah 1,6. Yang mikrometer bukan yang microinch. Nah, kalau simbol yang lama segitiga-segitiga seperti itu. Jadi kalau kita ingin mencapai yang RA 1,6, nanti bisa diperhitungkan putaran mesinnya. Demikian presentasi untuk awal. Nanti silahkan mengerjakan latihan soal. Setelah latihan soal, nanti silahkan difoto dan dikirimkan ke classroom. Lalu pada jam terakhir nanti kita akan isi dengan evaluasi menggunakan kuisis.